Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Hai. Baik, kenalin, nama aku Feliska Sezi Okta Paula dari Universitas Aisyah Yogyakarta, mengambil jurusan Teknologi Laboratorium Medis bersama 3 temanku yang jadi narasumber pada hari ini. Halo guys, kenalin nama aku Jenny Sofita. Aku dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Aku sekarang ambil jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Halo semuanya, namaku Nabila Natun Solang. Aku dari Universitas Aisyah Yogyakarta, mengambil jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Sri Rahayal Zaini, biasa dipanggil Trini. Aku dari Palu mengambil jurusan, aku dari Universitas Aisyah Yogyakarta, ambil jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Wah, jadi kalian-kalian semua dari pulau-pulau yang berbeda ya, pastinya menjadi kenal satu sama lain, pastinya bakal banyak perbedaan yang kalian rasakan gitu, kayak dari bahasa atau mungkin dari dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di pulau kalian atau tempat kalian masing-masing gitu. Jadi sebelum itu aku mau tanya nih, kenapa sih sebelum kalian kesini tuh pernah nggak sih terbesit di benak kalian tuh kenapa harus ke Jogja gitu? Gimana? Dari siapa Dulu nih? Terserah dari Mbak J. Dari aku dulu ya. Jadi boleh. Kalau dari aku sendiri sih, aku kayak aku nggak bisa expect bisa sampai ke sini. Aku juga nggak terbesit gitu kalau mau ke sini. Aku dulu ngira aku bakal kuliah di Lampung, aku nggak bakal merantau karena dulu mama aku tuh nggak ngebolehin aku banget buat ke luar pulau gitu. Nah tapi setelah aku study tour, aku ngeliat Jogja itu jadi kayak beda. Jadi aku pengen banget kesini. Jadi waktu itu aku juga sempet ngelawan orang tua lah namanya ya. Jadi kayak aku pengen keke banget gitu kesini karena aku ngeliat Jogja itu kayak indah, terus nyaman, juga kayak orang-orangnya ramah gak sih? Ramah gitu banget juga kalau di sini tuh. Ya, jadi kayak aku juga sebenarnya nggak terbesit mau ke sini, tapi karena setelah aku study tour, aku pengen banget ke sini. Oh, Gitu. jadi kemarin pas waktu SMA Mbak Jenny sempat study tour ke Iya, sini. aku sempat study tour ke sini. Oke. Dari Mbak Jenny sekarang ke Mbak Nabila, gimana sih Mbak? Kenapa kok terbesit ke sini gitu? Pas awalnya itu aku awalnya emang gak ada rencana gitu mau kuliah di sini, karena awalnya itu kan aku SMA-nya di SMA yang Taruna gitulah ya. Taruna nih. Tapi dan dengan rencananya aku itu mau masuk kedinasan. Tapi pas mau lulus itu orang tuaku ya sibuk banget, soalnya punya adik lagi kan. Jadi kayak nggak ada waktu gitu buat nemenin aku kesana kesini. Terus emang sempat sih buat bimbel masuk ke dinasan itu, cuman ya mau gimana lagi, nggak ada banyak support gitu, apalagi kalau mau temenin aku kesana kesini, mau tes lah. Jadi ya mamaku pada suatu hari itu langsung kayak, gimana kalau kuliah di jurusan yang ini, yang jarang banget yang jarang banget gitu lulusannya, ya kan. Terus Maksudnya tuh yang Jurusannya jarang gitu. yang jarang di tempat. Kalau misalnya kayak perawat itu kan udah banyak. Terus kata mamaku juga kalau misalnya soalnya aku waktu awal itu gak suka juga, aku pengen keluar dari tempatku lah kan, misalnya kayak aku pengen jauh dari orang tua lah, pengen mencoba hal baru. Sama aku juga kayak gitu sih sebenarnya, Bil. Iya. Oke, nggak apa-apa, pelan-pelan, nggak apa-apa. Oke. Pokoknya awalnya itu aku pengen mencoba hal baru. Jadi terus yang di pikiran gue itu aku nggak mau di sini lagi, aku pengen ngerasain di kampung orang gitu lah. Ya. Nah terus mamaku itu percaya yang dipilih itu adalah Jogja. Soalnya di sini kan udah dikenal dari dulu ini adalah kota pelajar gitu.
Nah, terus pas dicari-cari, ya dapatlah Universitas Aisyah ini. Dan di sini juga kebetulan cuman di Unisa ini yang punya teknologi laboratorium medis, tapi itu D4. Kan di tempat lain tuh banyak yang D3 juga ya. Ya. Oke. Di kampungku juga emang ada teknologi laboratorium medis, tapi itu cuma D3 doang. Oke. Oke, dari Mbak Nabila sekarang ke Mbak Trini. Gimana, Mbak? Oke, baik. Kalau sepengalamanku ya, aku tuh kemarin tuh sempat kayak misalnya aku mikir gini, aku nggak mau kayak udah kekeh gitu loh, kayak nggak mau keluar dari kampungku gitu loh, aku nggak mau banget. Soalnya aku mikir gini kayak pasti kalau misalnya keluar dari kampung tuh pasti bakal ribet lah, bakal jauh dari orang tua. Aku tuh apa namanya kayak agak takut gitu. Nah, terus pas aku nanya-nanya kan sama sepupuku, aku bilang aku mau jurusan teknologi laboratorium medis ini. Nah, kata sepupuku tuh yang bagus tuh ada yang di Jogja dan ada yang di Semarang. Nah, kenapa aku milih yang di Jogja? Karena di Jogja seperti yang Bila bilang tadi itu kan, dia bilang kalau misalnya di Jogja tuh kan udah terkenal sama kota pelajar ya. Jadi aku lebih kayak oh ya udah kayaknya Jogja emang bagus kalau misalnya kita kuliah di sana gitu loh. Oke. Dari aja sih. Oke, dari apa ya, dari ungkapan-ungkapan teman-teman semua di sini aku ngambil kesimpulan sih kayak berarti nggak sedikit dari anak-anak berpikir kalau Jogja itu tempat yang paling aman buat kuliah ya, buat Iya, keluar. benar. Karena apa ya, kalau dari sisi aku sendiri ya, aku ngerasa di Jogja itu tempatnya selain orang-orangnya yang ramah, dia juga kayak makanannya murah. Iya. Sih, ya, bener banget gitu. Terus nggak terlalu apa ya, keras, paham nggak sih? Maksudnya pergaulannya bisa diseimbangin sama aku jujur dari luar yang pulau terpencil banget yang mungkin kadang orang kalau nanya kamu dari mana sih Felis, aku kayak nggak tahu mau bilang kayak aku dari mana gitu ya. Dan aku bilang aku dari Natuna. Oh Natuna itu di mana sih? Kayak nggak tahu. Pasti kayak aku mikirnya pas aku mau keluar di sini aku takut banget. Kayak aku mikir, aduh gimana ya, aku cuma dari anak pulau terus ketemu sama orang-orang yang kayak dari kota-kota besar gitu kan, pasti kayak bakal takut banget. Oke. Untuk aku sendiri, Unisa tuh selain biayanya murah, maksudnya dibandingkan dengan kampus swasta lainnya. Iya. Jadi aku juga searching kan dulu di mana kampus yang ada jurusan teknologi laboratorium medis ini tapi di Jogja. Iya. Aku sempet nyari kayak gitu karena pokoknya aku nggak mau, aku bilang sama mamaku aku nggak mau mah di tempat yang lain, pokoknya aku mau di Jogja gitu. Dan sebenarnya juga aku itu bukan langsung mau masuk TLM ini itu saranan dari mamaku yang saranin gitu. Terus dari aku dengar dari teman-teman semua itu kayak TLM ini bukan pilihan kalian banget, maksudnya apa sih Sebenarnya ini cuman opsi. iya tapi Saran ini, saran. apa ya, setelah kita kenal TLM gimana ternyata Asik juga kok. asik, terus apa ya, Selama praktikum juga asik banget. terus bisa kenal teman baru Dari terus berbagai pulau. selain itu tuh kayak jurusan TLM ini apa ya, nggak yang aku pikir itu tuh jurusan apa sih, kayak nggak kenal, kayak nggak tahu jurusan apa gitu. Ternyata pas aku jalani, oh keren juga ya, kita bakal apa ya, bakal kenal sama berbagai bakteri jamur yang bikin pusing itu. Bener. Tapi kan ada apa ya, pengalaman sendiri gimana caranya kita pakai alat ini, pakai alat itu gitu kan. Dan pastinya di apa ya, di tempatku itu jurusan ini tuh paling dicari karena jarang banget dan peluang kerjanya cukup besar gitu. Iya, sebenarnya juga di Lampung itu juga masih sedikit loh TLM ini. Karena apa ya, mungkin juga benar kata kalian tadi masih D3 gitu, yang D4-nya juga masih di sini doang, masih di Unisa. Oke. Udah ke pertanyaan berapa ya kita? Tiga. Tiga. Mau Pertanyaan kedua, ketiga lagi. Iya, Ada nggak maksudnya sih? udah 2 pertanyaan. Oh iya. Kata aja dulu, aku capek banget. Aduh, aku ngeblank. Aku nggak tahu Ada mau nggak sih? apa. Kita kan tentang ini ya, tentang apa sih namanya, tema rumah ini orang ya. Harusnya itu kita bilang nggak sih budaya tentang
terhadap budaya kita gitu apa nggak sih? Gini lagi. Budayanya gimana? Nggak apa-apa. Dia ngangkat gini. Lucu cuma kelihatan saja. Iya nggak sih? Langsung aja. Nggak mau tentang budaya-budaya gitu. Lanjut lagi lanjut lagi. Iya udah. Kita selesaiin dulu ini. Iya. Oke guys, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu ada nggak sih kultur shock yang kamu alami selama di Jogja? Dimulai dari Siapa? Mbak Nabila aja dulu. Oke, gimana Mbak? Jujur waktu awalnya di Jogja itu kan gimana ya, selain bahasanya yang beda banget juga ya, sedikit susah juga menyesuaikan. Gimana? Coba bisa. Kayak ini aku bingung kan, coba kalian aja Cok. Aku aja dulu. Ya udah. Iya. Oke, dimulai dari Mbak Jenny. Apa pulang pertanyaan? Ulang. Ya udah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ada nggak sih culture shock yang kamu alami sama kamu di Jogja ini? Dimulai dari Mbak Jenny. Dari aku nih. Iya. Kalau kultur shock ya, aku kaget banget ngelihat sapu-sapu di Jogja itu pendek. Karena kalau sapu di Lampung itu tuh tinggi, jadi kayak nyapunya tuh susah tau, kayak gini. Harus bungkuk dulu. Jujur, gitu. aku juga nggak bisa selama aku di sini aku nggak bisa. Dan pas aku nyampe sini, aku coba nyari sapu yang bisa pakai dua tangan itu kamu Iya, bilang. yang tinggi kan? Yang kayak gini Iya, Soalnya sama, di juga tempatku gitu. nggak ada sapu yang cuma pakai satu Iya. tangan gitu. Jadi nyapunya satu tangan sapu ini itu capek murah banget. di sini. Iya, bener. Malah yang tinggi itu mahal 25-an, 30 Terus yang kedua itu sampai 40. 40 ya? Ada Iya. rata. Terus kultur shock aku yang kedua itu aku ngira bahasa Baseng itu tuh bahasa Jawa. Waduh. Karena kan Lampung keren. itu kan mayoritasnya Jawa ya. Iya. Nah, jadi itu kayak bahasa-bahasa Baseng, bahasa-bahasa apa ya? Moh. Nah, itu tuh aku kira kan sama tuh bahasa Jawa. Nah, aku kira Baseng ini tuh juga bahasa dari Jawa gitu. Nah, aku ini ada kejadian lucu nih. Nah, jadi waktu itu kan waktu mataf nih. Nah, adalah temen aku gitu, Akamsi kan. Nah, dia tuh ngechat aku. Ini nanti kita kan lagi cari-cari pita tuh buat apa? Iya. Apa sih waktu itu yang Keperluan mataf. keperluan mataf itu. Iyalah. Nah, carilah pita nih. Terus kata temenku, kita mau cari kapan? Nah, aku jawab di chat kan, Baseng. Nah, terus dia jawab lagi gini, hah? Baseng itu apa? Terus aku langsung kayak, oh, bukan bahasa Jawa nih. Kayak ternyata Baseng itu tuh bahasa Lampung. Aku baru tahu dari situ gitu. Di Lampung. Iya gitu. Aku kira bahasa Jawa karena kan Lampung itu banyak Jawanya. Kita pakai bahasa Jawa juga kadang. Iya. Kayaknya cuma itu aja sih aku. Makanya aku kalau kamu pakai basing-basing sama aku kayak aku pertama kali dengar Iya. kamu kayak gitu kayak apa ini Jen? Karena pokoknya harus ngomong Baseng, nggak bisa. Oke, lanjut ke Mbak Nabila gimana Mbak? Kalau dari aku sendiri, kultur shocknya awalnya kesini itu karena bahasanya juga emang beda banget ya. Aku iya juga sih. nggak kebiasaan juga pakai bahasa Jawa. baku, apalagi dengar bahasa Jawa. Soalnya kayak sumpah ya, kalau denger orang bahasa Jawa ya di kampungku, aku kayak apa sih? Hah? Gitu ya? Hah? Oh. Apa sih gitu lah. Oh, iya. Terus ditambah lagi di sini gue pakai bahasa dari kampung halamanku sendiri, jadi aku harus menyesuaikan bahasanya juga, soalnya emang gak dimengerti juga kan bahasaku. Terus kayak di tempatku itu yang murah itu pasti ikan. Kalau makanannya ya. Iya. Yang paling mahal pasti itu ayam, bisa Bener-bener. sampai 25. Tapi kalau di sini ayam murah banget. ya? Iya, cuman 10 ribuan apalagi di nasi Padang. Malah kebalikannya ya. Kebalikannya sumpah. Kayaknya aku ngerasa ya kalau dengan uang mingguanku kalau aku hidup di Natuna di tempatku itu Iya. Nggak akan cukup sih, bener. Iya, Sama. kayaknya misalnya dikirim 150 paling 2 hari doang udah habis. Iya. Di sini Karena bisa 1 minggu. Kita kan pasti makan pagi, siang, Siang, malam, malam. gitu dan belum lagi jajan-jajan yang lain-lainnya kan. Pasti itu bakal kalau di tempatku nggak ada yang harganya cuma 10.000, 5.000 nggak ada. Pasti di atas 10.000. Kalau 15 lah ya. Iya, apalagi penyetan itu 25. Penyetan 25 25, bener. 25 lah. Di sini penyetan itu cuman 13.
10.000 masih lalapan lah. Iya. Oke, setelah Mbak Nabila, sekarang kembali Mbak Trini nih, gimana sih culture shock yang kamu alami selama di Jogja? Oke, kalau menurutku sendiri ya, kalian tahu nggak sih tomat? Tahu. Nah, Iya. aku tuh shock banget pas lihat tomat tuh di sini kayak sumpah besar banget. Soalnya di tempat gitu tomat tuh agak Kecil lumayan, ya, Kecil. lumayan sedang-sedang gitu lah. Oh, iya, Nah, terus pas mau masak kan, terus sama ini cabe. Aku Cabe, bilang bener. aku Emang kenapa cabai? enggak. Cabai yang besar. Iya, cabe juga, cabenya besar kan. Terus di sana penggunaan kata cabe tuh jarang gitu loh kalau di tempatku. Kalau di Oh, tempatku iya. tuh namanya rica. Oh. Nah, Iya. aku sempat bilang kayak sama tukang sayurnya gitu, aku bilang, "Mas, ini ada rica nggak?" "Hah?" Terus ini tuh tukang sayurnya tuh bilang, "Rica itu apa?" "Merica." Terus kayak aku bingung apa ya ternyata cabe. Makanya itu Rica shock sih. juga kalau di tempatku itu sambal. Di sini bilangnya sambal. Iya. Sambal cabe juga sih. Kalau di Tapi di tempatku namanya rica, Mak. Ada rica enggak? Oh. Gitu. Tapi yang udah jadi, yang udah diolah. Iya gitu, jadi itu aja yang bisa kami sampaikan, bisa kami curahkan gitu. Semoga bermanfaat buat kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.